Jangan cukupkan hanya tablik akbar. Apa pesan Pak Wali? Jangan cuman ngaji di YouTube, karena ketika sedang masak paketnya habis. Ustadznya ngomong kita habis ngaji. Ini jamaah ini udah sering lihat Ustadz Somad di YouTube. Malam ini mereka cuma mau memastikan apakah ini orang yang menghabiskan paket 2 giga itu. Insya Allah semua yang kita dengar kita pakai untuk dakwah itu bernilai amal amal somad, amal soleh. Insya Allah Ustadz Somad diciptakan dari Astagfirullah. Memang betul dari tanah, berjalan di atas tanah, dan kalau sudah mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Makanya kalau ada tetangga, jiran, kawan kita yang sombong, jangan marah. Kenapa? Karena kalau kita marah, emosi naik, nggak stabil, jantung, diabetes, gula darah naik semuanya. Cukup nasihati dia, jangan sombong, kamu dari tanah, jalan di atas tanah, masuk lubang tanah, mati dimakan cacing. Dia yang marah, apa kata kamu? Mati dia langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan marah-marah. Kalau ada tetangga yang marah-marah, nggak usah diladeni marah, tinggal kita nyanyi aja. Kamu jangan marah-marah, nanti kamu cepat mati. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bunganya cantik merah merekah. Dari bunyi sambutan salam, seperti tempat duduknya basah. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat, pikirannya sehat, kantongnya sehat. Itu yang ditanya Pak Wali Kota Tangerang Selatan tadi. Kata beliau, semoga semuanya sehat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kullu amrin zibalin, semuanya amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta. Amal kita malam ini nggak ada nilainya kalau kita tidak memuji Allah. Maka kita puji Allah. Allah yang mengajarkan cara memujinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dalam satu majelis itu tidak disebut namanya, maka majelis itu menjadi majelis bangkai, majelis busuk, majelis bernanah, majelis berbau. Majelis kita ini majelis busuk atau majelis harum semerbak? Harum wangi semerbak. Maka kalau mau merubah dari yang busuk, najis, kotor menjadi harum semerbak, kita sebut namanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semua yang hadir ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, tidak golongan umat Nabi Muhammad SAW. Man lam yarham shaghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Ini saya lihat banyak sekali anak-anak kita hadir. Anak-anak yang hadir di bawah ini dibiasakan. Allah bisa karena biasa dibawa maulid, biasa dibawa ngaji, dibawa ke masjid musola, sholat berjamaah. Selagi anak-anak masih banyak ikut pengajian, insya Allah Islam masih lagi kuat di negeri kita ini, insya Allah. Makanya anaknya bawa, anaknya mau minta balon, belikan. Anaknya mau minta bakso bakar, dimakan sama bapaknya. Insya Allah semua anak-anak yang hadirin jadi anak yang soleh dan solehah. Masya Allah, jilbabnya pink. Hai Besti, solihah-solihah penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak sayang pada anak-anak. Wala ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada alim ulama, orang tua yang sama kita hormati, pemimpin kita, ulil amri kita, Bapak Wali Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat.
istiqomah iman dan Islam, adil dan amanah, beserta jajaran tokoh masyarakat yang berhadir, para habaib, para alim, para ulama, hadratal muhtaramin wal mukarramin. Salah satunya yang mengajar di masjid Bapak Ibu rutin bulanan, namanya Ustadz Dr. Yusuf Siddiq. Kenal? Yang nggak kenal berarti nggak ngaji. Beliau ketika saya ke Maroko tahun 2004 bulan Desember, beliau adalah senior kakak kelas saya. Saya baru mau ambil S2, beliau sudah doktor. Beliau hadir bersama kita malam ini. Kita doakan guru-guru kita sehat walafiat, supaya ilmunya berkah untuk kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi Bapak Wali Kota mengatakan Ustadz Abdul Somad, ujungnya apa ya? Saya kasih tahu sama yang ngasih sambutan, panitia, ketua masjid, RT RW, siapapun, nggak usah ribet ngapal, mudah caranya. Yang terhormat Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Mudah kan? Nah, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Judul kajian kita malam ini adalah Cinta Rasulullah. Ibu cinta dengan Rasulullah, Bapak cinta dengan Rasulullah. Cinta itu ada buktinya. Kalau seorang suami mengatakan engkau adalah cinta pertama dan terakhirku, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, enggak ada buktinya, namanya gombal. Maka apa tanda cinta? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Tanda cinta sering disebut, sering diomongin, sering diingat. Apakah kita sering ingat dengan Nabi? Bangun subuh, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantap juga sound system. Yang pertama disebut, nggak ada ibu bapak nyebut nama suami. Yang pertama disebut adalah ketika namanya disebut di masjid, surau langgar musola, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ajarkan anak kita, orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, ketika namanya disebut dia tidak mau bersolawat. Cara nyebut Nabi Muhammad itu bukan kayak nyebut nama somat. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya solawatnya nggak bisa pakai melengking suara, pakai lagu nada gitu Pak Ustadz. Nggak usah pakai melengking, nggak pakai lagu, nggak apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Pak Ustadz nggak bisa pakai suara kuat, suaranya pelan. Yang penting bersodakoh, yang penting bersolawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Amin. Wa huttan anu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya menyangka saya lah yang paling tinggi di sini. Ternyata ada yang lebih tinggi lagi di atas. Masya Allah, itu pasti tinggi karena berkah sholawat. Enak ya Ustadz Somad, kami di bawah, aspalnya kena hujan basah. Ustadz disediakan tenda, disediakan karpet, disediakan pentas di atas. Nanti selesai acara naik ke atas, biar tahu rasanya di atas ini. Memang cantik daun talas. Daun talas dibawa ke Madinah. Kalau mau tahu rasanya di atas, ini karpetnya basah. Saya disuruh pakai sepatu tadi,
Tapi saya rasa kalau bapak ibu di bawah lebih tua dari saya, tiba-tiba saya pakai sepatu di atas, saya rasa nggak enak hati, nggak sopan. Lalu saya pun nggak pakai sepatu, panitianya nggak ngasih tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kita tinggi bukan di dunia, tapi nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang paling dekat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang paling dekat adalah aktsaruhum salatan, orang yang paling banyak bersolawat. Makanya kalau ada orang yang ngomongnya nggak berhenti ngatain orang, suami orang, anak orang, istri orang, pembantu, macam-macam ngomong ribah namimah, jangan ladeni. Banyak-banyak solawat. Besok pagi ada tukang sayur lewat, tiba-tiba ditanya, gimana kabarnya anak saya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kabarnya anak saya, suami saya. Ingat, kalau ada orang yang ngajak ibu, ngajak bapak bicara aib orang lain, riba, ketika ibu nggak ada, dia akan bicarakan ibu dengan orang lain. Betul? Banyak yang ngaku. Mudah-mudahan kita selamat dari ribah semuanya, insya Allah. Lidah kita yang menyebabkan kita masuk surga atau masuk kantor. Masuk surga karena banyak bersolawat. Apa tanda cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah? Sering-sering menyebut Nabi Muhammad. Tadi saya sebelum sampai ke lokasi, tadi mampir ada musola kecil, saya dengar rupanya mereka lagi baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi, ya Allah, salli ala Muhammad, ridailah, rahmatilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, ya Allah, salli wa sallim alaih, ucapkanlah salam kepadanya. Kita pun dari sini mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sendalnya dibawa lagi. Saya bukan nyindir, saya ustadz yang nggak pandai sindir menyindir. Saya kalau ngomong to the point, kalau saya mau saya minta dari tadi. Nggak enak saya pakai sendal di atas sementara bapak di bawah. Hati saya rasa nggak mau. Bapak ibu yang penerjemah kita, beliau juga nggak pakai sendal, padahal sendalnya ada di bawah, beliau nggak mau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong kita jaga lisan kita dengan selawat. Tiba-tiba ada seorang perempuan datang nemuin saya, Ustadz Somad, ada satu yang mau saya tanya Pak Ustadz. Boleh? Hati saya risau, susah, gundah gulana. Saya sarankan banyak-banyak bersolawat. Saya sudah solawat Pak Ustadz, tapi hati saya masih suntuk, masih galau, masih susah, masih ribet, masih jelimet, masih payah. Saya sudah mau marah, mau emosi. Udah saya mau tunjukkan, saya pakai cincin waktu itu, pakai cincin yang hitung solawat. Udah mau saya tunjukkan, lihat nih saya sudah solawat. Saya waktu itu udah solawat 500. Udah mau saya tunjukkan. Terus Allah masih jaga saya tanya, ibu hari ini sudah bersolawat? Sudah Pak Ustadz. Berapa? 1000 katanya. Dalam hati saya, untung saya nggak nunjukkan solawat saya. Coba kalau saya tunjukkan, saya sudah solawat 500 ini, pasti dia senyum. Saya sudah 1000. Maka kalau kita bersolawat, berapa jumlahnya yang tahu hanya kita saja. Jangan nanti setelah solawat 1, 2, 3, 100, 500, 1000 langsung diambil kamera, dipoto. Setelah itu diupload. Aku sudah 1000, kamu berapa ya? Nanti dikomen sama kawan teman semua. Kalau muat nasihat hadis untuk motivasi, bagaimana caranya motivasi? Aksirus salata alayya, perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat. Kenapa demikian?
pada hari Jumat penuh dengan keberkahan Sayyidul Ayyam. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dari mana kita ini? Dari Villa Inti Persada dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dipersembahkan, ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat nanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepada makammu? Laqad arimta, padahal jasadmu sudah mati, membusuk, dimakan cacing tanah. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi solawat kita dari Tangerang Selatan itu sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dari Tangsel ke Madinah 9.000 km. Yang nggak percaya ukur sendiri. Solawat kita dari Tangsel dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, diperlihatkan kepada Nabi, tapi Nabi sudah meninggal dunia, sudah dimakan cacing tanah. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Bapak percaya? Kelihatannya bapak-bapak nggak hadir nih, ada? Oh, mereka orang yang rendah hati. Kata mereka, mama, selama ini aku yang jadi imam di depan. Malam ini emansipasi wanita, kalianlah yang maju ke depan. Mohon maaf Pak, kita malam ini menjadi kaum minoritas malam ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika seorang sultan namanya Nuruddin Zangki. Siapa namanya? Nuruddin Zangki. Dia bermimpi dalam tidurnya. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Lianna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka itu dia benar-benar melihat aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Jadi mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa melihat dalam mimpi. Wahai Sultan Nuruddin Zangki, ada orang yang mau mencuri jenazahku. Lalu kemudian tentara dan polisi disebarkan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, mau mencari mana lubang yang mengarah ke makam Nabi. Ternyata ada satu rumah yang disewa oleh orang Yahudi. Mereka buat lubang terowongan, mau mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran dari sini bahwa orang Yahudi tahu jasad Nabi tidak hancur dimakan tanah. Makanya kalau ada orang Islam yang mengatakan saya nggak percaya tuh jasad Nabi nggak dimakan tanah, berarti lebih parah dari Benyamin neta setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana orang Yahudi tahu bahwa jasad Nabi tidak hancur? Karena mereka pun mendapatkan riwayat-riwayat dari pendeta-pendeta mereka bahwa jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah, terpelihara, terjaga. Mereka ingin curi jasadnya. Sejak itulah keliling makam Nabi itu dicor dengan timah dari mulai bawah sampai atas, sehingga tidak bisa dicuri, terjaga, terpelihara. Dalam tanahnya dicor dengan timah besi, bagian atasnya dengan tembok, di luarnya disampul dengan kelambu warna hijau sutra la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita dari luarnya lagi dengan besi berwarna kuning. Kita pun ziarah di depan makam Nabi. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berangkat umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad pada bulan Januari 2026, ongkos tanggung masing-masing. Kita nanti mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sudah mau nangis karena sedih, karena cinta, karena haru. Assalamu alayka. Gak jadi nangis, kenapa? Diusir polisi. Haji, 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 haji. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini untuk ingat Nabi. Jangan berkecil hati karena nggak ada uang, karena susah lalu nggak bisa ke makam Nabi. Setiap sholat kita bersama dengan Nabi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ini banyak orang yang sholat tapi nggak ingat kapan mengucapkan salam sama Nabi karena bacaannya cepat, seperti dapat bakwan panas. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka, kita sedang berhadapan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Telunjuknya 3 jari ditekuk, yang satu dipangkal telunjuk, turun ke bawah. Naiknya pada lafaz Allah, mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah, sampai salam nggak turun. Tapi Pak Ustadz, ada kemarin kami lihat orang sholat telunjuknya gerak-gerak. Itu mazhab Maliki, dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau mazhab Hambali telunjuknya naik setiap lafaz Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau mazhab Hanafi diangkat pada lafaz la, turun pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya nggak ingat Pak Ustadz, nanti ngaji lagi sama Ustadz. Jangan cukupkan hanya tablik akbar. Apa pesan Pak Wali? Jangan cuman ngaji di YouTube, karena ketika sedang masak paketnya habis. Ustadznya ngomong kita wah, habis ngaji. Ini jamaah ini udah sering lihat Ustadz Somad di YouTube. Malam ini mereka cuma mau memastikan apakah ini orang yang menghabiskan paket 2 giga itu. Insya Allah semua yang kita dengar kita pakai untuk dakwah itu bernilai amal amal Somad, amal soleh insya Allah. Apa tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta kepada Rasulullah tandanya yang kedua adalah berkorban. Itu tanda cinta. Malam ini malam Maulid Nabi Muhammad, tablik akbar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berkorban. Yang selama ini pejabat dimuliakan di atas kursi, malam ini saya tidak bisa membedakan mana pejabat, mana diplomat, mana penjual tomat. Saya tidak bisa membedakan mana yang penguasa, mana rakyat jelata. Semuanya merendahkan diri. Kami semua adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berkorban harta, bangun masjid. Ada yang berkorban nyawa, perang. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza, Palestina. Ada yang berkorban perasaan. Ini malam ini ibu-ibu, bapak-bapak yang paling banyak berkorban adalah ibu-ibu. Hadir dari sejak mulai ba'da maghrib, ba'da isya. Sekarang sudah jam 9.30. Berapa sinetron yang hilang? Bayangkan itu semua. Maka insya Allah semua yang dilakukan malam ini mudah-mudahan mendapatkan balasan. Langkah pertama dari rumah menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa. Yang ada kesulitan-kesulitan dimudahkan Allah, yang ada sakit-sakit disembuhkan Allah, yang belum ada jodoh dipertemukan dengan jodoh. Banyak sekali yang ada hutang piutang dilunaskan. Banyak juga itu yang tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada orang kaya yang memberikan untanya, kudanya. Ada orang kaya yang memberikan tanahnya. Aku hanyalah seorang perempuan biasa ya Rasulullah. Namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Saya mesti hati-hati juga nih, harus tahu, jangan kesulitan nama jatuh. Sakitnya nggak seberapa, malunya ini. Ini lagi direkam streaming ini. Aku tidak kaya ya Rasulullah. Aku tidak seperti mereka yang punya kebun yang luas. Dia berkorban. Apa yang dia berikan? Dia hanya seorang perempuan biasa. Dia berikan anaknya umur 10 tahun, laki-laki. Nama anaknya Anas bin Malik. Siapa namanya? Anas bin Malik. Ya Rasulullah, ini anakku umur 10 tahun. Umur 10 tahun ya kira-kira kelas 4, kelas 5 SD. Anas bin Malik tinggal di rumah Nabi.
menyiapkan sendal Nabi, mengambilkan air, menyiapkan kain, menemani sholat. Itulah dia Anas bin Malik. Khadimtun Nabiya, saya melayani menjadi pembantu Nabi 10 tahun selama di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Betapa beruntungnya Anas bin Malik yang diserahkan ibunya Ummu Sulaim untuk berkhidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan Nabi, apa doa Nabi untuk Anas bin Malik? Allahumma aksir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Ya Allah, banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya. Orang punya kebun panennya setahun sekali, Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Oh, gitu cara nerjemahnya. Panennya 2 kali. Saya diminta supaya di setiap acara pengajian saya mesti ada 1 penerjemah. Dan yang pertama yang melakukan ini adalah maulid pada malam hari ini. Saya sampaikan kepada seluruh kawan sahabat jamaah dimanapun berada, tirulah acara pengajian malam ini yang bisa dinikmati oleh semua saudara-saudara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi doakan dia banyak hartanya dan banyak anaknya. Anas bin Malik ketika dihitung waktu dia meninggal, jumlah anak dan cucunya 100 orang lebih. Mudah-mudahan anak kita banyak anak cucu cicitnya semuanya. Makanya Nabi mengatakan tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang subur banyak anaknya. Bagi yang belum nikah, sebelum nikah calon istrinya tanya dulu, kamu anak nomor berapa dek? Aku yang pertama dan terakhir. Mohon maaf, kamu nggak lulus fit and proper test. Kamu nomor berapa dek? Aku nomor 13. Adik kamu 12 lagi. Gua banget. Kenapa? Inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku, kata Nabi Muhammad SAW, saya orang yang paling bangga nanti pada hari kiamat. Umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat dari ujung sebelum saya datang, Ustadz Yusuf Siddiq sudah kirim foto tadi. Ustadz Somad cepat datang ke lapangan, jamaah beribu sudah menunggu. Begitu saya lihat, jamaahnya nggak ada. Loh, di mana? Rupanya tadi foto-foto di belakang. Ternyata jamaahnya di jalan. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa bawa teman-teman. Sudah lama saya tausiah, malam ini ceramah di jalan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Somad itu, kenapa ceramahnya di jalan? Kenapa ceramahnya nggak di masjid? Ini kalau nggak saya jelaskan jadi fitnah. Abdul Somad malam ini ceramah di jalan karena kalau jamaah sebanyak ini dibawa ke masjid, masjidnya meledak. Jelas? Jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti dikatakan Abdul Somad membawa jamaah dari dalam masjid keluar masjid. Abdul Somad tidak mau jamaahnya iktikaf. Bukan nggak mau, tapi masjidnya nggak muat. Bahkan saya pun nggak tahu masjidnya mana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memang kalau untuk acara tablik akbar, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, saya memang minta ceramahnya di stadion, di gedung olahraga, di lapangan sepak bola. Tapi kalau ngaji subuh memang di masjid, ngaji subuh. Kenapa saya mau tablik akbar itu di jalan rame? Karena nggak semua perempuan bisa masuk masjid. Dan banyak laki-laki mereka trauma ke masjid. Beberapa temannya baru ke masjid 2 hari ninggal. Akhirnya sampai sekarang belum ke masjid. Tapi kalau ngaji di jalan mau. Ada juga yang segan bawa masuk ke masjid, anaknya takut pipis. Ada juga yang segan masuk ke masjid, anaknya lari-lari, lompat-lompat. Kemarin Pak Ustadz waktu dibuat maulid di masjid 3 gorden sobek. Tapi kalau dibuat di luar kami nyaman, tenang. Apalagi masjidnya kecil, jendelanya tertutup, kipasnya 3, AC-nya mati. Keluar dari situ judul lagunya Setengah Napasku Pergi.
Tapi di jalan, ya Pak Ustadz, tapi kami panitia kan cemas hujan. Itu hanya cara Allah untuk buat kita nyaman malam ini. Coba kalau nggak hujan, panas, gelisah, gerah, tapi malam ini adem, ayam, tentram. Tapi saya rasanya panas Pak Ustadz. Itu bukan karena keadaan. Panas kenapa? Panas karena baju baru. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Jadi malam ini kita semuanya berkorban demi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak tahu juga ya. Saya boleh nanya kan? Boleh. Apakah ini diperintahkan Pak Camat wajib hadir? Apakah Pak Wali menjanjikan siapa yang datang dikasih sertifikat? Ini semuanya datang karena la ilaha illallah Muhammadur Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda cinta kepada Rasulullah? Sering nyebut banyak solawat. Apa tanda cinta kepada Rasulullah? Rela berkorban nyawa, harta, perasaan, basah bajunya. Apa tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Menjaga warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi ada meninggalkan istana yang megah dan mewah di Madinah? Enggak ada. Apakah Nabi ada meninggalkan kursi yang terbuat dari emas? Enggak ada. Apakah Nabi ada meninggalkan tongkat yang terbuat dari permata? Enggak ada. Lalu warisan yang ditinggalkan Nabi apa? Yang ditinggalkan Nabi adalah Al-Quran. Maka anak kita dibawa ngaji baca Quran. Maghrib ke Isya 45 menit, TV mati, handphone mati, laptop mati, gadget mati. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami dari Maghrib ke Isya memang TV mati, laptop mati, komputer mati. Kenapa? Pemadaman bergilir. Bukan itu yang saya maksud. Matikan handphone, matikan laptop, bawa ke masjid. Masjidnya besar atau kecil Pak? Masjidnya ada Bu. Bawa anak ke masjid, ngaji dari Maghrib ke Isya. Matikan laptop, matikan handphone, matikan gadget, ngaji, ngaji, ngaji. A'udzu billahi minasy syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak panggil anaknya baca Al-Fatihah ya nak. Ibu panggil anaknya benarkan Al-Fatihah. Nanti mereka akan ngajar istrinya, ngajar anaknya, ngajar cucunya sampai hari kiamat. Ibu bapak dapat amal jariah sampai nanti kita masuk ke dalam surga insyaallah. Amin. Orang yang hebat di antara kita siapa? Bukan profesor doktor. Orang yang paling hebat di antara kita siapa? Bukan jenderal bintang 4. Bintang 4 jenderal. Bintang 5 penghormatan. Bintang 7 sakit kepala. Orang yang paling hebat mulia di antara kita, khairukum, orang yang paling mulia, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Ustaz Somad itu anak jamaah kita, dia hafal Quran 30 juz, dia tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir. Itulah yang datang tadi mengantarkan air minum untuk Ustadz. Rendah hati, hafal Quran, tamat dari Al-Azhar Kairo, dengan kerendahan hati memperkenalkan diri. Masya Allah, tabarakallah. Doakan juga anak Ustadz Somad supaya bisa hafal Quran. Anak-anak kita semuanya selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari lem kambing. Lem kambing,
mabuknya lem kambing. Toko bangunan tolong jangan kasih anak-anak beli lem kambing kecuali dengan resep camat. Kenapa? Mereka beli lem kambing, dibuka tutupnya, dihirup, otaknya error, hang, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng sama Pak Kapolsek, jangan lagi ngelem. Apa kata dia? Saya nggak takut sama Pak Kapolsek, saya cuma takut sama Allah. Sudah hancur kepalanya. Casing kepalanya sama dengan kepala kita. Dirusak dengan apa? Dirusak dengan lem. Dirusak dengan apa? Dirusak dengan sabu-sabu, narkoba. Dirusak dengan apa? Dirusak dengan gadget, handphone. Jangan rusak kepala anak kita. Biarkan dia menghafal juz amma yatasaalun. Masukkan dia ke TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Kalau kita memang sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah enaknya kalau kita rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Sebelum saya ditanya, kok hafal tadi apa yang dibaca Ustaz? Enggak. Terus? Ya itu gaya-gayanya. Saudara yang dimuliakan Allah, saya tidak mau mempermalukan orang depan orang banyak. Saya belum pernah mendikte orang hafal apa enggak. Yang hafal bagus, yang nggak hafal ya nggak apa-apa. Yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum hafal innalillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta tanah air. Apakah Bapak Ibu adik-adik semua cinta tanah air? Tanahku adalah tanah yang diperjuangkan dengan darah. Ini tanah yang kita injak ini adalah darah para syuhada. Negeri ini merdeka tidak dengan diplomasi semata. Kenapa kita merdeka? Di ujung pulau Sumatera, di Aceh ada Tengku Umar. Di ujung timur Indonesia ada Patimura. Di tengah Indonesia ada Pangeran Antasari. Di Pulau Jawa ada Pangeran Diponegoro. Mereka berjuang, berdarah, diasingkan, dibuang Belanda, mati sebagai syahid. Apa kata Tengku Umar? Kalau aku mati malam ini, aku mati syahid. Kalau aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi di Maulabu. Begitulah mereka menganggap hidup ini simple, tidak sampai setengah sayap nyamuk. Kita merdeka karena darah para syuhada. Maka untuk semua syuhada yang sudah berjuang sehingga kita merdeka, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu cara mensyukuri cinta tanah. Ini sekarang banyak orang cinta tanah air. 17 Agustus apa yang terjadi? Daster istri hilang. Cinta tanah air apa yang terjadi? Pohon pinang hilang. Alhamdulillah pohon pinang masih ada lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak salah panjat pinang, enggak salah tarik tambang, membahagiakan, tapi jangan ada maksiat di dalamnya. Bacakan tahlil, bacakan zikir, kirimkan doa. Negara kita merdeka di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 preambul, merdeka atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Supaya apa? Supaya kita bebas merdeka. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri. Ustaz kok hafal? Saya tukang bacanya waktu SD tiap hari Senin. Saya yang bawa bendera itu, saya yang bacakan teks Pancasila ganti-gantian dengan teman setiap hari Senin. Sekarang tiba-tiba saya difitnah, dituduh radikal, kepala kau kena pukul. Ajarkan anak kita cinta tanah air, ceritakan kepada mereka bagaimana perjuangan
ulama memerdekakan negeri ini. Hari pahlawan tanggal, kalau saya nanya, ibu bapak nggak usah tertekan, stres, depresi, anxiety. Kalau saya nanya dalam ceramah, nggak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Hari pahlawan adalah tanggal 10, saya jawab sendiri, 10 November. 10 November mereka berteriak di Surabaya, itu Belanda, kafir, penjajah, takbir, Allahu Akbar. Kenapa mereka mau mati? Karena 18 hari sebelum itu, tepatnya pada tanggal 22 Oktober, ulama di pondok pesantren sudah mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Wajib berperang melawan Belanda. Siapa yang mati dibunuh Belanda, matinya mati syahid, enggak diperiksa di azab kubur, enggak ditanya, enggak merasakan sakitnya, langsung masuk surga. Negara ini merdeka karena ulama. Negara ini merdeka karena pesantren. Saya sangka Belanda datang. Negara ini merdeka karena orang-orang yang ikhlas berjuang mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iskariman, hidup mulia, aumut syahidan, atau matinya mati syahid. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang ada di Palestina. Siapa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia? Nggak usah dijawab. Ada seorang laki-laki namanya Syekh Amin Al-Husaini. Dia mengeluarkan fatwa wajib mengakui kemerdekaan Indonesia. Amin Al-Husaini adalah mufti negara Palestina. Dia mengakui Indonesia merdeka tahun 1944. Indonesia merdeka tahun 1945. Israel menjajah Palestina tahun 1946. Setahun setelah kita merdeka, lalu kemudian Israel menjajah Palestina. Maka kita sadarkan anak bangsa kita, kalau dulu Palestina menolong kita, sekarang apa yang bisa kita tolong dengan Palestina? Ibu pakai jilbab yang bergambar bendera Palestina, Ustadz pakai sorban yang bergambar sorban. Kok enggak sorban Palestina? Sorban yang gambar Palestina tinggal di rumah. Saya tadi khutbah Jumat, di khutbah Jumat tidak pernah sekalipun absen dalam khutbah saya doakan, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Berapi-api saya di atas mimbar, jamaahnya di bawah. Saya bukan kepala negara, saya bukan jenderal tentara yang bisa mengirimkan pesawat tempur ke Palestina, tapi saya punya suara. Saya sampaikan kepada jamaah, kepada anak-anak kita, supaya kita peduli kepada Palestina. Belikan stiker-stiker, tempelkan di kulkas, belikan gambar baju kaos tentang Palestina, tontonkan tentang anak-anak Palestina, supaya anak-anak kita sadar ini saudara kita. Jangan sampai melupakan Palestina, karena kita akan ditanya nanti di hadapan Allah, man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tidak peduli kepada saudaranya, maka dia tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ada seorang perempuan enggak pakai jilbab, bukan orang Islam, anggota parlemen DPR di Belanda, diusir dari kantor. Kenapa? Karena dia datang sidang pakai baju bendera Palestina. Mereka tidak Islam, mereka membela Palestina bukan karena iman. Kenapa mereka bela Palestina? Karena kemanusiaan. Untuk peduli Palestina nggak perlu jadi muslim, untuk peduli Palestina nggak perlu jadi mukmin, untuk peduli Palestina cukup jadi manusia. Mudah-mudahan saudara kita yang belum manusia berubah jadi ganteng-ganteng jadi serigala. Cinta Rasulullah sudah, cinta tanah air sudah, merawat harmoni.
Harmoni itu harmoni itu apa ya? Bisa hidup damai, adem, ayem, tentram. Saya yakin kita berada di komplek perumahan ini bisa hidup harmoni, walaupun sukunya macam-macam. Ini ada orang Jawa. Pripun kapare panjenenganipun? Sae apik kabeh padha mlebu nang surga. Ada orang Batak. Biadu ala kita sesudena. Horas. Bisa juga dia. Ada orang Sunda. Kumaha sadayana. Hatur nuhun. Ada juga. Apapun bahasa kita, apapun suku kita, kita hidup harmoni. Kenapa? Karena asal kita sama. Semuanya diciptakan dari, ada yang ngaku dari aspal. Ibu kalau ngomong di depan anak-anak hati-hati. Jangan nanti suaminya bilang, kamu dari tanah mah. Iya pak, kamu kan hitam manis dari aspal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullukum min Adam, semua kamu diciptakan dari Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Mau kaya, mau pejabat, mau orang kaya, mau polisi, mau tentara, semuanya dari tanah. Ustaz Somad diciptakan dari, astagfirullah, memang betul dari tanah, berjalan di atas tanah, dan kalau sudah mati masuk ke lubang tanah, dimakan cacing. Makanya kalau ada tetangga, jiran, kawan kita yang sombong, jangan marah. Kenapa? Karena kalau kita marah, emosi naik, nggak stabil, jantung, diabetes, gula darah naik semuanya. Cukup nasihati dia, jangan sombong, kamu dari tanah, jalan di atas tanah, masuk lubang tanah, mati dimakan cacing. Dia yang marah, apa kata kamu? Mati dia langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan marah-marah. Kalau ada tetangga yang marah-marah, nggak usah diladeni marah, tinggal kita nyanyi aja. Kamu jangan marah-marah, nanti kamu cepat mati. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Tua itu pasti, mati itu pasti, dewasa itu pilihan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bisa hidup harmoni? Karena kita sadar bahwa kita di dunia ini numpang. Kita di sini cuma sementara. Sampai masanya kita akan mati. Kemana dulu raja-raja? Kemana dulu orang kaya? Mana pejabat-pejabat? Mana yang hebat-hebat? Semuanya mati. Maka jangan sombong, jangan angkuh. Semua akan berakhir. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup berarti berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sebenarnya nunggu. Nunggu apa, Bu? Nunggu mati. Yang namanya nunggu itu pasti terasa lama. Karena terasa lama, biar supaya nggak lama Allah kasih hiburan. Ibu merasa hidup ini lama sekali, akhirnya dikirimnya bapak. Makin lama Pak Ustaz. Bapak merasa hidup ini lama sekali membosankan, akhirnya dikirimnya bidadari dari surga supaya hidup ini nyaman, adem, ayem, tentram. Pulang dari sini bapak ngomong, aku hidup ini terasa lama sebelum ketemu kamu, Ma. Setelah ketemu lama sekali. Saudara yang dimuliakan Allah, akhirnya punya istri, punya suami, punya anak, punya cucu. Nggak terasa lama, tiba-tiba malaikat maut datang, mati. Makanya jangan nunggu tua, jangan nunggu pensiun. Sempat-sempatkan ngaji, sempat-sempatkan ke masjid, sempat-sempatkan baca Quran. Nantilah kayaknya kalau sudah selesai kerja pensiun ini. Ternyata setelah pensiun pun nggak sempat juga. Kayaknya nanti kalau anak sudah kuliah, sudah kerja, sudah nikah. Ternyata setelah pensiun, setelah anak kerja, nikah, nggak juga sempat ngaji, baca Quran, ke masjid. Kenapa? Karena anak yang baru nikah nitipkan anaknya. Betul? Betul juga.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seandainya malaikat maut datang mencabut nyawa, kita punya keluarga pejabat orang kaya, tapi kita punya tetangga yang biasa-biasa saja, yang pertama kali melawat menjenguk kita, yang saudara kita yang kaya, yang pejabat, atau tetangga kita? Tetangga. Maka baik-baik bertetangga, jangan sampai menyusahkan. La yabitu sab'anan, tidak bisa tidur kenyang. Tidur kok kenyang? Tidur lelap, mata lelap, perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Tetangga kita itu berapa Pak Ustadz? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Kalau zaman dulu begitu, 40 itu tetangga. Kalau zaman sekarang tambah lagi, 40 ke atas, karena dia tinggal di apartemen. 40 ke bawah, yang tinggal di atas sama di bawah yang bingung bawa jenazahnya gimana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa orang beriman? La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman, hatta yuhibba li akhi, sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Jangan ganggu, jangan rusak, jangan santet, jangan curi, jangan kacau, bisa hidup harmoni. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa hidup harmoni, insya Allah. Tetangga saya Pak Ustadz, oh nakal, ngamuk-ngamuk, marah-marah, parkir sembarangan, ngejek, kelahi, diviralkan. Tapi sekarang alhamdulillah Pak Ustadz, sejak dengar pengajian Ustadz dia sudah baik. Karena dengar pengajian, enggak stroke. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan ya Allah. Amin. Hidup harmoni dengan damai dan kebersamaan. Kira-kira kalau acara ini cuman Abdul Somad yang ngurus, apa bisa terjadi? Nggak bisa. Jangan kuat-kuat bilang nggak. Pikirkan juga perasaan saya. Padahal ada Bapak Wali, ada Ketua Panitia, ada orang-orang yang sudah bersusah payah, tetes peluh keringat dan air mata, tapi gambar yang ditampilkan hanya gambar Abdul Somad. Ini dapat di mana gambar ini? Nggak bisa diedit agak putih dikit. La ilaha illallah. Yang tampil ke depan Abdul Somad, yang naik ke atas Abdul Somad dengan saudara kita yang dapat membahasakan ceramah Ustadz Abdul Somad. Kenapa tadi protokol tidak memanggil? Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari kameramen. Padahal mereka lah yang berjasa merekam ceramah ini sehingga dia kekal abadi, ditonton oleh semua channel. Salah satu yang menyiarkannya adalah channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Padahal suara Abdul Somad ini bisa menggelegar karena yang memasang sound system. Tapi dia tidak pernah disebut, siapapun nggak pernah menyebut, nggak ada dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari teknisi sound system. Padahal nyawa saya di sini. Bayangkan kalau tiba-tiba ini rusak, baterainya habis, volumenya diturunkan. Mereka berada di balik layar, Nun berada di sana. Maka semua yang sudah bersusah payah sehingga terwujudnya acara ini komplek Villa Inti Persada ini lokasinya aman atau nggak aman ini? Aman. Tapi kenapa mesti ada jeruji besi dan ada bodyguard from Tangsel, 4 orang, 2 kanan 2 kiri mengawal Ustadz Abdul Somad. Ini mereka bukan menyatakan Tangsel tidak aman. Yang mau investasi silakan investasi ke Tangsel. Ini bukan tanda tidak aman, ini menjaga karena jamaah yang mencintai Ustadz Somad khawatir mereka datang menarik tangan kakinya copot. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-hubbu yu'mi wa yusim.
Cinta membuat buta dan tuli. Orang kalau sudah cinta dia buta, dia lupa ustadznya kurus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tema yang semalam ini dijelaskan adalah harmoni dengan damai dan kebersamaan. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah lama juga tausiah, baleho-baleho itu macam-macam gambarnya, tapi hari ini gambarnya pintu gerbang. Luar biasa. Saudaraku, mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini diridhoi Allah. Jangan hanya hadir tablik akbar maulid Nabi Isra Mi'raj nuzul Quran tahun baru hijrah, enggak cukup, mesti ngaji ke masjid. Ngaji akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ngaji fikih, bagaimana cara cebok, bersuci, darah haid, darah nifas, darah nyamuk, darah bisul, darah wiladah, bagaimana mandi, bagaimana berwudhu, bagaimana tayamum, sholat, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Membahas tentang akhlak, membersihkan hati, tazkiyatun nafs, ridho, tawakal, qanaah, zikir. Ngaji tafsir Al-Quran, ngaji hadis. Dan yang ngajar di masjid kita bukan tanggung-tanggung, ustadz-ustadz kelas internasional. Tidak ada alasan bagi masyarakat enggak ngaji, datang ngaji. Mudah-mudahan kajiannya direkam, yang nggak bisa datang bisa streaming, bisa online. Ustadz Somad, kami ngajinya online. Bagus. Apakah orang yang ngaji online surganya juga online? Insya Allah surganya offline. Mudah-mudahan kita dimuliakan, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala amal baik kita insya Allah. Kira-kira udah berapa lama saya tausiah? Oh, saya tadi mulai jam 9, sekarang saya lihat pas jam 10. Wah, saya walaupun nggak ngelihat jam, saya tahu sudah berapa lama saya berdiri. Ada seperti semut naik ke kaki saya, kesemutan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana-mana Ustadz Somad itu ceramahnya 60 menit, kecuali di perumahan Villa Inti Persada. Di sini Ustadz Somad ceramah 1 jam 3 menit. Orang yang melantunkan itu di Makkah, di Madinah, kain yang dipakainya 1 helai di bawah, 1 helai di atas, pakaian kematian. Kalau sudah malaikat maut datang, pakaian kebesaran dicopot. Ustadz Somad biasanya kalau khutbah pakai pakaian kebesaran. Kenapa? Jumlah jubah ukuran XL dilepas semuanya, cincin tinggal, jam tangan, mikrofon, peci, sorban digulung. Biasanya tadi sore mandi, besok pagi mandi, nanti tidak lagi bisa mandi, dimandikan. Hari ini masih berkedip-berkedip, tapi sampai masanya nanti mata melotot, ditutupkan. Innalillahi wa inna. Kalau nggak percaya, bapak pura-pura mati malam ini. Mama. Langsung istrinya pergi ke masjid nyari Pak Imam. Dia sendiri pun takut melihat suaminya. Auf, sampai masanya kita mati. Di saat itulah baru kita tahu tetangga kita, kawan kita, jiran kita berziarah mengantar kita ke pemakaman, mendoakan kita. Mana yang angkuh, mana yang sombong, merasa diri besar, merasa diri hebat. Kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Semuanya akan menghadap Allah. Yang diingat apa? Yang diingat Allah adalah kebaikan. Saya dari lubuk hati yang paling dalam mengingat semua jamaah Villa Inti Persada. Kenapa dari tadi Ustaz Somad setiap menyebut villa kok ngeliat ke sana? Itu ada tulisannya besar. Yang jadi kenangan saya dari semua jamaah ini adalah jamaah ini baik-baik semua insya Allah. Mudah-mudahan setelah tausiah ini menjadi orang yang lebih baik lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya sampai juga waktu 1 jam 3 menit. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solihah.
Mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Ala hazihin niat, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.